Nah, ini kita berikan material, ya, langkah-langkahnya. Jadi, model ini kita kasih material dulu, materialnya logam tentunya. Kemudian nanti tahap-tahapnya kita lanjutkan di analisis. Nah, caranya kalian cari icon apply material, ya, klik apply material, kemudian cari yang metal, ya. Ini diperhatikan dulu, ya. Nanti ini sudah saya rekam, nanti bisa diikuti saja. Nah, setelah kita pilih metal, misalnya kita pilih steel ya, baja. Steel, kemudian kita klik part satu di sini, yang paling atas, ya, part satu, kemudian apply atau OK. Nah, pastikan di sini muncul steel, ya. Kemudian OK. Nah, ini berarti komponen ini sudah kita kasih material yaitu steel atau baja, gitu. Ini masih di part desain ya. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis dengan cara start, analysis and simulation, kemudian generative structural analysis. Nah, ini ada pilihan static, frekuensi, free frekuensi. Kita pilih yang static analysis, kemudian OK. Seperti ini. Nah, sudah kita pilih static analysis, ya. Langkah berikutnya adalah kita memberikan beban atau gaya. Ya, misalnya pada bagian permukaan lubang yang dalam ini kita berikan gaya ke bawah arah Z, berarti negatif ya. Kita berikan distributed force, kita cari icon distributed force. Oke, setelah muncul seperti ini, kalian perhatikan di sini X, Y, Z itu adalah ke arah mana gaya akan kita berikan. Ya, misalnya ke arah Z, kalau arahnya ke bawah berarti negatif, kalau positif arahnya ke atas, ini minus 1000 Newton, ya satuannya Newton. Kita klik permukaan di sini, permukaan yang dalam, bagian dalam lingkaran. Nah, ini kita oke. Nah, kita perhatikan, kita zoom. Nah, panahnya ke bawah, ke arah Z atau sumbu Z di sini, atau cek di pojok kanan itu ke arah sumbu Z. Negatif berarti arahnya ke bawah. Itu. Nah, kemudian pada bagian permukaan yang satunya, yang dalam ini kita kasih constraint atau tumpuan. Ya, tumpuannya misalnya fix atau jepit, ya, tumpuan jepit. Itu dengan cara kita cari ikonnya constraint. Nah, ini clamp, ya, jepit itu sama dengan clamp di sini, cari icon clamp. Kemudian kita klik di sini permukaannya. Nah, ini sudah ada simbol clamp. Kemudian OK. Nah, secara umum ini sudah kita lakukan, ya, mulai dari memberikan material, memberikan gaya, memberikan constraint. Nah, itu sudah selesai, bisa kita analisis langsung, ya. Analisis dengan cara diklik icon compute atau hitung. Cari compute, klik compute. Ini all saja, ada beberapa pilihan, tapi kita pilih yang all semua, kemudian OK. Nah, ada tampilan seperti ini. Ini adalah computational resource estimation, ya. Jadi menggunakan CPU itu 0,3 detik dari CPU, penggunaan memori dan seterusnya. Kita yes saja. Nah, sudah selesai. Baru kita melihat hasilnya. Ya, hasilnya itu ditunjukkan dari sini. Ya, nanti ada deformation. Kita klik deformation. Ini adalah deformasinya. Di bawahnya itu adalah von Mises stress. Kita klik. Nah, ini von Mises stress. Von Mises itu adalah nanti di teori finite element ya, bisa dibuka-buka lagi.
itu salah satu kriteria tegangan luluh ya atau yield stress. Nah, ini kalau kita lihat besarannya sesuai dengan warna yang ada di sini. Kalau kita perhatikan dari yang merah itu yang paling tinggi, biru paling bawah paling rendah ya. Nah, ini kalau kita lihat 1,38 kali 10 pangkat 8. Ini dalam Newton per meter persegi gitu ya. Nah, kemudian bawahnya lagi ini adalah displacement atau defleksi. Kita klik. Nah, ini kalau kita lihat displacement-nya yang paling besar 0,1 mili. Ya, 0,1 mili. Nah, kenapa di tampilan layar seperti itu? Ya, ini karena dilebihkan. Ya, jadi tampilan layar tidak mewakili yang sebenarnya. Ya, sebenarnya hanya 0,1 mili. Ya, mungkin tidak bisa kita lihat. Ya, tapi di layar ini untuk memberikan tampilan arah deformasi atau defleksi. Nah, termasuk yang von Mises stress di sini. Nah, nah, sampai sini ini kita sudah bisa menginterpretasi hasil dari analisis. Ini sangat sederhana. Kalau kita lihat pergerakannya, lihat di icon bawah itu animate, klik. Nah, ini animate. Ini adalah speednya, speednya bisa dipercepat atau diperlambat. Ya, ini untuk memperlihatkan gerakan dari deformasi benda yang kita analisis. Oh, berarti deformasinya atau defleksinya ke arah Z sini. Ya, seperti ini. Nah, kalau warnanya tidak seperti ini, Bapak-bapak misalnya tidak seperti ini warnanya itu dicek di bagian ini ya bawah itu ada customize view parameter ya. Itu cari yang bawah yang ada tanda tanya itu diklik saja. Kemudian dipastikan materialnya tercentang di sini ya. Materialnya tercentang. Kemudian oke. Nah, supaya tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah analisis statik ya, analisis statik. Nah, dari sini kita bisa melihat model ini tegangannya yang paling besar itu ada di mana. Kalau saya close, cari yaitu image ekstrema, ya di bawah kita klik, kemudian dipilih global, maksimumnya 2 kita oke saja. Nah, ternyata ada di sini yang terbesar. Nah, ini di bagian radius ini memiliki tegangan yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. 1,38 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan mata kuliah optimisasi desain, ya, maka bagian radius ini bisa kita perbesar atau diperkuat, ya, dimodifikasi desainnya, ya, untuk mengurangi tegangan. Gitu. Kecuali kalau hasil tegangannya sudah kuat, ya, artinya oh ini sudah kuat, tidak perlu dilakukan optimisasi. Gitu. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan, misalnya ada perubahan gaya dan sebagainya, itu tinggal diklik 2 kali. Misalnya di sini ada gaya ini, klik 2 kali, ya. Misalnya ini 1000 kita tambah menjadi 1500 Newton. Oke. Nah, setiap ada perubahan, baik itu desain, parameter gaya, constraint atau yang lainnya itu harus dikomput ulang, ya, dihitung ulang. Misalnya ini sudah kita ubah untuk gayanya, maka kita compute ulang, ya, compute all, oke, yes lagi, oke.
Kemudian kita lihat deformasinya, ya, von Mises stress, kemudian displacement atau defleksi. Ya, ini meningkat sedikit 0,15 ya maksimalnya. Ini juga sama bisa kita cari yang paling besar di mana defleksinya kita cari dengan image ekstrema tadi, klik ya, global oke. Nah, ini di ujung ini yang paling besar ya dengan total 0,15 milimeter ya. 0,15 kalau kita lihat dengan kasat mata mungkin tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Itu untuk defleksi atau displacement ya. Ini juga bisa kita gerakkan ya. Nah, defleksinya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kembali ke tegangan, nah ini kita lihat tegangannya juga berubah 2,07 kali 10 pangkat 8. Nah, biasanya kalau kita ngecek tegangan maksimal yang terjadi itu adalah dengan tegangan yang diizinkan oleh material. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di sini yang tanda tanya information, klik saja, kemudian klik di salah satu bagian model ini bebas. Nah, ini bisa dibaca yang paling bawah ya di sini. Ini adalah materialnya steel, modulus elastisitasnya sekian, Poisson ratio, density, thermal expansion, kemudian yield strength-nya. Nah, ini adalah tegangan luluhnya. Ya, yield strength-nya 2,5 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau kita lihat di sini, pada bagian yang paling besar ini 2,07 kali 10 pangkat 8. Ya, jadi kalau secara angka ini sudah mendekati ya, tinggal 0,5 tidak ada. Ya. Nah, itu kalau misalnya mau dioptimisasi boleh, ya, entah diperkuat, dipertebal untuk gambarnya, desainnya, atau di model yang lain. Nah, itu untuk supaya tegangan yang terjadi jauh lebih rendah. Ya. Belum lagi nanti kalau mempertimbangkan safety of faktor atau faktor keamanan. Nah, faktor keamanan itu biasanya digunakan untuk membagi yield strength di sini. Ya, yield strength. Kalau misalnya faktor keamanannya itu 5, ya, berarti yield strength-nya ini dibagi 5. Ya. Nanti dibandingkan dengan tegangan yang terjadi. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau masih terlalu tinggi, ya, padahal kita lihat di tegangan kondisisnya, maka kita bisa melakukan optimisasi atau perubahan desain ya supaya tegangan yang terjadi bisa di bawah yield strength ya dengan mempertimbangkan safety factor itu.